Halo, salam jumpa kembali. Terima kasih kehadiran Anda semuanya dalam acara Bible Teaching bersama dengan Cak Haris. Tema kita kali ini adalah semua orang percaya Yesus pasti dibaptis oleh Roh Kudus. Ini akan menantang kita. Benarkah semua orang yang percaya Yesus sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Saudara-saudara yang mencintai firman Tuhan, pokok bahasan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus sudah hal biasa, bahkan menjadi kebutuhan yang mayor bagi saudara-saudara kita di kalangan Pentakosta dan karismatik. Namun masih dipandang sebelah mata bagi kalangan gereja-gereja yang aliran mainstream atau gereja-gereja arus utama. Perspektif orang pasti berbeda-beda. Namun bagaimana cara kita memahami pesan Alkitab secara lengkap dan lugas, itu adalah motivasi yang mendorong saya untuk terus belajar, mengupas betapa pentingnya baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus bagi kita yang percaya Tuhan. Jadi di awal program ini saya sampaikan tidak ada maksud keberpihakan saya pada satu keyakinan atau denominasi tertentu. Pembelajaran ini murni dengan pendekatan kajian biblikal yang bertanggung jawab. Saya akan menganalisa dan menyajikan fakta-fakta Alkitab dan mengambil kesimpulan secara objektif. Untuk selanjutnya biar Anda semua yang memutuskan dan mengambil pilihan sikap. Untuk membahas baptisan Roh Kudus, memang seharusnya tidak dapat dipisahkan dengan belajar konsep kepenuhan Roh Kudus. Namun, supaya tidak terlalu panjang, saya akan bagi dua sesi. Kali ini saya bahas lebih dahulu, semua orang percaya sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Besok saya akan lanjutkan bagian yang kedua. Roh Kudus bukan pengalaman gereja Pantekosta saja. Oke, sebagai awal, apa arti baptisan Roh Kudus bagi kita? Baptisan itu tentu kita sudah tahu dari kata verba Yunani bapto yang artinya membenamkan atau menenggelamkan. Jadi merupakan tindakan untuk memasukkan ke dalam air sebagai satu simbol penyucian atau pembersihan. Jadi ini berkaitan erat dengan maksud religius. Jadi kalau kita belajar tentang baptisan Roh Kudus, berarti betapa penting dan absolutnya konsep baptisan Roh Kudus. Karena secara eksplisit Alkitab Perjanjian Baru itu menyebut 7 kali. Dan tidak tanggung-tanggung, berita itu disampaikan sebelum kematian Tuhan Yesus. Disampaikan secara berulang-ulang. Disampaikan oleh para rasul Tuhan Yesus, demikian juga dengan Rasul Paulus, ditambah dengan kesaksian Tuhan Yesus sendiri. Jadi maksudnya baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat penting, bernilai penting, karena Tuhan Yesus sendiri dan Alkitab menyatakan itu berulang kali. Siapa saja yang menyampaikan? Yang pertama adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Injil sinoptis semua mencatat, baik Matius, Markus, Lukas, ditambah dengan Yohanes sendiri. Matius 3 yang ke-11 kita baca, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius menyampaikan akan ada berita bahwa akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Markus menyatakan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lukas menyatakan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sedangkan Yohanes sendiri berkata dalam Yohanes 1 ayat 31 sampai 33, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sudah 4 kali. Perkataan yang kelima dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ungkapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pertama kali dan hanya satu kali selama hidupnya. Penggenapan janji baptisan Roh Kudus akan diwujudkan nanti sesudah kematian dan kebangkitan Yesus. Bukan saja secara personal, tetapi juga kepada banyak orang. Dalam Kisah Para Rasul dicatat melalui kesaksian Petrus, Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai 17. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berkali-kali kata dibaptis dengan Roh Kudus disampaikan oleh Alkitab. Sekarang Petrus sedang menggambarkan satu peristiwa yang terjadi. Petrus bukan sedang memerintahkan gereja untuk melakukan baptisan Roh Kudus dengan upayanya, tetapi Petrus sedang membicarakan apa yang telah terjadi dalam sejarah yang tidak akan pernah terulang lagi. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus sebagai satu pengalaman, melainkan Yohanes berbicara baptisan Roh Kudus ini sebagai satu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sama dengan yang disampaikan oleh Petrus. Jadi ada 7 kali kata baptisan disebut berulang-ulang kali. Dampak baptisan Roh Kudus disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus menyatakan dampak baptisan Roh Kudus menyasar semakin jauh, semakin luas kepada semua orang percaya yang disebut dengan tubuh Kristus. Jadi Alkitab memberikan satu definisi baptisan Roh Kudus lebih luas kepada semua orang, yaitu mempersatukan semua orang percaya menjadi satu tubuh Kristus. Baiklah, secara sederhana, baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus sebagai penolong kepada orang percaya. Subjeknya adalah Tuhan Yesus, yang menjadi sarananya adalah Roh Kudus. Tujuannya adalah menolong orang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah karunia dari Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan sendiri kepada orang-orang percaya. Baptisan Roh Kudus bukanlah merupakan puncak pengalaman rohani orang Kristen. Jadi ini bukan prestasi puncak. Justru ini adalah pintu masuk, langkah awal pertama untuk masuk dalam berbagai macam pelayanan-pelayanan roh yang disebut dengan karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Jadi baptisan Roh Kudus itu menyatukan orang percaya dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita ada dalam penguasaan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sangat penting karena berperan mengubah peta sejarah dunia melalui hidup orang percaya. Yang pertama, dibaharui statusnya anak Allah, statusnya sebagai anak Allah, dan diubah karakternya karena pengampunan darah Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Ada catatan penting. Baptisan Roh Kudus adalah satu kepastian yang dialami semua orang yang percaya kepada Kristus. Kapan waktunya? Saat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi baptisan Roh Kudus itu terjadi satu kali dalam kehidupan orang percaya, dan itu berlaku untuk selama-lamanya, dan tidak berlaku untuk berulang-ulang kali. Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan air. Sedikit apa perbedaannya? Baptisan air itu adalah pernyataan iman orang percaya. Jadi orang Kristen mengimani bahwa pada saat dia dibaptis, dia sudah menjadi satu bagian dari keluarga kerajaan Allah. Yang kedua, dia ditenggelamkan mati dalam dosanya, dan dia bangkit hidup baru bersama dengan Kristus. Jadi ini adalah tanda bahwa mereka sudah ada dalam Kristus. Bedanya kalau baptisan Roh Kudus adalah pernyataan Allah sendiri, anugerah Tuhan sendiri. Di dalam baptisan Roh Kudus yang masuk dalam hati orang percaya. Kalau dalam kepenuhan Roh Kudus yang mencerahkan dan memimpin orang percaya menuju kesempurnaan hidup dan memberi kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan menyelesaikan rencana Tuhan. Sekarang bagaimana seorang dapat menerima baptisan Roh Kudus? Seseorang dapat menerima baptisan Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Baptisan Roh Kudus itu bukan kita upayakan, tetapi baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Ini adalah kedaulatan Allah kepada orang percaya. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-alir air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa baptisan Roh Kudus bukan merupakan puncak pengalaman rohani, melainkan pintu masuk dalam berbagai jenis pelayanan roh yang disebut dengan karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Ada 9 karunia manifestasi roh, tapi kalau kita ringkas bisa menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah karunia pernyataan. Itu mencakup hikmat, pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Karunia pernyataan. Yang kedua adalah karunia kuasa. Itu mencakup tanda-tanda ajaib, karunia iman, karunia menyembuhkan, dan karunia mujizat. Karunia penyataan, karunia kuasa, dan karunia yang terakhir adalah karunia pengungkapan. Karena ini mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi seperti karunia nubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Nah, karunia-karunia tersebut dalam pelaksanaan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi sering bekerja sama dan tidak terpisahkan. Karunia-karunia roh ini bukan sesuatu yang dapat kita pelajari secara alami, tetapi ini merupakan manifestasi ilahi yang dikendalikan oleh Tuhan sendiri secara supranatural. Orang yang mendapat karunia itu siapa? Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karunia roh untuk melayani ini harus diimbangi juga dengan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ketika roh memenuhi hidup seseorang, maka ia bekerja keluar dengan memberi karunia-karunia roh, dan ke dalam dia akan memunculkan buah roh. Jadi buah roh bukan sifat alamiah, tetapi karakter orang percaya yang diperbarui karena melekat kepada Kristus. Kesimpulannya, baptisan Roh Kudus itu adalah pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita, menjadi penolong bagi orang percaya. Baptisan Roh Kudus ini adalah sebuah pengalaman iman Kristen yang pertama sekali yang memasukkan orang percaya dalam persekutuan dengan Kristus. Baptisan Roh Kudus itu diberikan sekali untuk selama-lamanya dan tidak dapat hilang. Di dalam baptisan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang bekerja secara aktif.
sarananya adalah Roh Kudus, hasilnya kita adalah mendapatkan kuasa menjadi anak Allah. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan kepada orang percaya yang haus akan firman Tuhan, yang meminta dalam iman kepada Tuhan. Baptisan Roh Kudus pasti dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu adalah cara Tuhan membuat hidup kita menjadi semakin efektif. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.